Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau unboxing. Unboxing Cyclochrome IGP Sport 630S. Ini sebenarnya sudah saya buka ya sekitar 2-3 minggu yang lalu lah ya, buat kebutuhan keamanan paket doang sih. Karena kan kalau paket datang itu harus segera dibuka. Nah, padahal pas paket datang itu belum tentu kita langsung bisa bikin kontennya. Makanya ya dibuka dulu lah. Jadi konten kali ini kita akan ngebahas apa sih detail-detail yang ada di Cyclochrome IGP Sport 630S. Kalau teman-teman mungkin sudah tahu IGP Sport 630 yang seri sebelumnya. Nah, ini seri update-nya. Ada S-nya di belakang tuh. Karena kalau menurutku sih Cyclochrome itu sangat-sangat fundamental ya. Istilahnya mandatory gear gitulah. Apalagi ketika kita mau goes yang agak panjang gitu ya. Seperti akhir-akhir ini kan lagi musim liburan tuh. Nah, biasanya kalau musim liburan akhir tahun gitu, para pesepeda ini goesnya bisa fundo, bisa 150, 200, 300, atau 400, atau yang lain sebagainya lah. Tergantung kuatnya pesepeda itu. Kuat dalam artian kuat diberikan izin ya. Ya, ketika kita goes long ride, otomatis kita punya mandatory gear atau gear-gear wajib atau alat-alat yang wajib yang harus kita milikin, dan Cyclochrome adalah salah satunya. Nah, seperti yang kita tahu Cyclochrome yang support untuk bikin peta, kemudian ngebaca file GPX, ngebaca gradien, tanjakan dan lain sebagainya itu di beberapa brand harganya sangat mahal. Dan IGP Sport 630S ini dia mengeluarkan penawaran baru cuy, mengeluarkan fitur-fitur baru dengan harga yang relatif terjangkau ya. Kalau dulu hanya bisa kalangan masyarakat yang high level doang yang bisa memiliki fitur seperti itu. Nah, di zaman sekarang IGP Sport ini mengeluarkan terobosan baru. Gimana sih supaya caranya teman-teman yang di kalangan menengah atau mungkin menengah ke bawah ini juga bisa menikmati fitur-fitur yang terbaru gitu di Cyclochrome. Ya contohnya kayak bikin peta, menelusuri jalan baru dan lain sebagainya lah gitu. Dan ketika ada pertanyaan, kenapa sih harus menggunakan Cyclochrome yang ada petanya? Ya itu menurutku sih sebuah urgensi ya ketika kita harus bersepeda jarak jauh gitu. Artinya ketika kita bersepeda jarak jauh itu tidak melulu dengan rute-rute yang seperti itu aja. Rutenya bisa bervariasi dan bahkan rutenya itu bisa saja kita belum pernah lewat situ. Artinya kita membutuhkan guide, kita membutuhkan arahan dari sebuah alat yang fiturnya itu sangat-sangat valuable lah. Oke, nggak usah berlama-lama. Ini sudah saya sediakan satu kamera di sini, jadi nanti kita akan unboxing isinya apa aja sih, supaya nanti kalau teman-teman beli IGP Sport 630S ini bisa tahu dulu dan bisa buat bahan pertimbangan. Dengan budget segitu tuh dapatnya Cyclochrome dan beberapa macam tambahan lainnya. Oke, nggak usah berlama-lama, mari kita simak. Oke, coba kita buka ya. Ya, oke, yang pertama ada IGP Sport Heart Rate Monitor seri HR70 ya. Warnanya ada seperti ini, blue, biru. Lihat dalamnya, wah ini keren nih. Warnanya solid, warnanya keren. Ini bahannya juga kayaknya dari plastik deh. Ini masih terbungkus, jadi belum dipakai. Heart rate yang di lengan gini tuh bikin nyaman. Artinya saya tuh dulu pernah punya heart rate yang di dada gitu ya, yang di dada. Nah, ketika saya pakai heart rate yang di dada itu seringkali saya kelupaan makainya. Kayak ingatnya itu pas selesai pakai jersey, pakai bib dan siap berangkat, waduh, belum pakai heart rate gitulah ya. Dan ini heart rate yang gelang gini tuh saya sukanya dia solutif. Dia tuh ngasih solutif gitu, ngasih jalan keluar. Ketika orang-orang tuh sering kelupaan pakai heart rate yang di dada gitu. Ingatnya pas pada saat sudah pakai pakaian semua baru inget, oh belum pakai heart rate gitu. Nah, kalau
pakai gelang seperti ini itu kan pakainya belakangan nggak apa-apa, sudah badan sudah ditempelin sama jersey, sama bib, sama helm, kacamata tetek bengek. Nah, itu ternyata kelupaan pakai adrit. Nah, ini kan bisa tinggal pakai. Kita pinggirin dulu. Ini dosnya solid juga. IGS 630. Ini kok IGS 630 ya? Atau mungkin serinya ya, IGS 630. Kok nggak ada P-nya? IGS 630S. Ini IGP Sport. Mungkin ini serinya ya, IGS 630S. Ini di belakang ada keterangan kalau dia pakai 2 satelit, ukurannya 2,8 inci, Type-C, kemudian Quick Charge, 16 GB. Oke, nggak usah berlama-lama, mari kita buka. Oh, ini ya. Oke, seperti ini bentuknya ya. Jadi inilah terobosan baru dari IGP Sport. Oh, ini nih, nyalainnya ada tombol ini. Sebelum mau menyalain ini saya mau ukur dulu ya. Saya ada penggaris. Ini kalau diukur ya, tuh di sini tuh sekitar 5 cm nih. Nah, ini nih sekitar 5 cm. Kemudian panjangnya sini, ini tuh sekitar 8,5 cm. Nggak sampai 9 cm. Jadi ya lumayan kecil lah ya, nggak terlalu besar. Jadi kan biasanya ada tuh cyclocom yang kayak iPhone gitu ya. Gede banget. Nah, ini lumayan kecil ternyata. Ini belum touchscreen ya, semua masih pakai tombol-tombol gitu. Oh, kenceng juga. Jujur saya belum mengoperasikan ini, jadi kurang tahu nanti dalamnya ada apa. Mungkin bisa saya bikin di video selanjutnya gitulah ya, detail-detailnya. Artinya ini saya mau kasih tahu teman-teman interface-nya tuh seperti inilah. Jadi looks-nya itu seperti ini. Dan kemudian ada apa aja di dalamnya. Kita bisa bongkar-bongkar. Oh, ini ada mount-nya. Oh, ini penting nih. Mount-nya. Oh, ada screen guard. Screen guard tuh penting ya. Artinya layar kita ini kan terkena di berbagai macam cuaca gitu ya. Ada kadang hujan, kadang panas. Jadi harus benar-benar safety, harus benar-benar kasih pelindung gitulah. Cuman kayaknya ini nggak dikasih silikon ya. Nggak dikasih silikon ya. Oke lah, nggak masalah. Nah, jadi dapatnya ini nih. Ketika kita beli baru dari IGP Sport seperti ini. Oke, jadi teman-teman mungkin sudah pernah lihat IGP Sport yang seri 630. Mungkin di YouTube ada beberapa yang nge-review ya. Nah, ini adalah seri update-nya. Ini adalah seri update-nya yang dimana di sini ada beberapa fitur yang diupdate, dan menurutku fitur yang diupdate itu adalah fitur-fitur yang sangat penting. Artinya kayak semacam baterainya. Yang pertama ya, baterainya itu yang seri sebelumnya itu cuman bertahan 35 jam. Dan di update-nya IGP Sport 630S ini baterainya tuh mampu bertahan hingga 45 jam, bosku. Itu lama loh itu. Itu ibarat kayak saya goes pagi berangkat jam 5 gitu ya. Terus kemudian goes seharian 24 jam. Terus goes lagi hampir seharian ya. Itu baterainya mampu bertahan sampai situ. Wah, ini fitur-fitur yang merupakan terobosan yang sangat super keren ya. Sangat-sangat dibutuhkan sama pesepeda yang mungkin lupa ngecas. Mungkin pesepeda yang dia butuh energi listrik, energi baterai yang panjang gitu ya. Artinya kayak pesepeda ultra itu kan manajemen chargingnya harus tepat. Kayak makan siang itu yang dicas apa dulu nih? Nah, ini bisa dicas belakangan nih karena baterainya sangat awet. Oke, ini itu update dari fitur yang sangat-sangat menakjubkan sih menurutku. Kemudian yang kedua adalah beratnya. Jadi kalau di sebelumnya itu 100 gram, yang ini 90 gram.
Kemudian memorinya kalau ini itu sudah 16 giga. Nah, kalau yang di sebelumnya itu 8 giga, Bos. Kemudian yang unik lagi adalah satelitnya. Kalau yang di sebelumnya itu ada satu satelit full GNSS. Jadi yang seri terbaru ini ada dua. Full GNSS plus dual band L1 plus L5. Jadi ada dua satelit. Konon katanya ini satelit yang ibarat kata ada backupnya gitulah. Artinya dia bisa lebih akurat ketika kita berada di tempat-tempat yang mungkin itu tidak terdeteksi oleh satu satelit itu dan bisa di satelit lainnya gitu. Dan konon ini juga bisa lebih kuat lagi, bisa lebih akurat lagi lah, bisa tingkat akurasinya itu lebih meningkat gitu ya. Ya itu tadi adalah fitur-fitur yang menurutku sangat-sangat penting untuk diupdate. Jadi itu yang fitur-fitur istilahnya fundamentalnya Cyclocom lah. Kayak memori itu saya pernah pakai Cyclocom yang memorinya kecil, kemudian saya masukin peta yang gede gitu ya, 1000 kilo gitu ya, dan itu Cyclocomnya jadi lemot. Nah, itu adalah tanda-tanda kalau Cyclocom itu memorinya kecil. Nah, ini tadi sudah 16 giga, Bos. Jadi 16 giga itu ya gede menurutku. Lalu selanjutnya adalah save location. Artinya ini kayak Google Maps gitu ya. Kayak Google Maps lah. Jadi dia bisa save location, kemudian kita point di situ, kita klik di situ, kita tarik di situ, kita bisa tentukan rute untuk menuju ke tempat tersebut. Seperti di Google Maps, seperti di aplikasi smartphone gitu ya. Artinya kita tidak usah membuat peta, tidak usah membuat sebuah arah dari device lain, dari handphone atau mungkin dari laptop atau mungkin dari iPad. Kita tidak perlu membutuhkan device lain untuk menentukan save location. Kita bisa simpan lokasi itu, kemudian kita bisa menuju arah tersebut menggunakan hanya Cyclocom ini aja. Dan kalau kita ngomongin ngecasnya ya, yang saya suka adalah fast charging seperti yang disampaikan tadi ya. Ini sangat-sangat penting buat pesepeda ya. Jadi ngecas tuh nggak usah lama-lama. Apalagi pesepeda ultra yang kita harus bener-bener memanage chargingnya. Waktu kita berhenti itu nggak banyak. Artinya manajemen charging itu sangat penting. Dan pesepeda ultra itu pasti butuh device, butuh alat-alat yang simple, yang mendukung. Ya contohnya alat elektronik itu yang kalau dicas ya nggak usah lama-lama lah. Yang kira-kira 30 menit atau ditinggal makan siang dicas itu bisa full lagi. Nah itu adalah salah satu fitur yang sangat mendukung bagi pesepeda ultra. Dan ada juga iClimb Pro-nya. Jadi ada fitur di mana di situ ada informasi ketika kita melewati sebuah tanjakan atau mungkin ketika kita sudah membuat rute dari 0 sampai 100 km gitu ya. Di situ nanti ada ada datanya berapa tanjakan yang akan dilewati. Jadi selain yang akan dilewati, kemudian berapa persen kemiringan tanjakannya. Jadi ada informasi-informasi itu yang membantu kita untuk merencanakan perjalanan tersebut bisa lebih detail. Nah, ketika kita sudah nanjak di rute tersebut, diklaim di sini informasinya sangat akurat. Artinya, dari akurasi tersebut kita bisa memanage kapan kita harus santai, kapan kita harus ngoyo. Itu kan salah satu keuntungan kita menggunakan fitur iClimb Pro ya. Artinya ketika misalnya dari jarak 0 sampai 100 km itu tanjakannya ada di titik mana aja. Nah, itu kita bisa memaintain energi kita. Kapan nih kita harus santai nih untuk energinya nanti kita kasih di titik-titik yang tertentu tadi gitu ya. Nah, itu adalah salah satu cara maintain energi yang memanfaatkan fitur iClimb Pro. Jadi ketika pas nanjak nanti kita bisa optimal. Jangan sampai kita itu energinya terbuang sia-sia di awal gitu lah. Karena kita nggak tahu rutenya, kemudian nggak tahu datanya, nggak tahu informasinya. Jadi di awal itu kan pasti semangat ya, semangat. Terus nanti di tengah dan di akhirnya, waduh sudah ngoyo. Nah itu menurut saya perjalanan yang tidak terencanakan. IGP Sport 630S ini juga sudah
terbentuk di sebuah ekosistem ya, artinya dia sudah bisa terkoneksi dengan device-device lainnya. Kayak semacam smart trainer, DI2, lighting, kemudian sensor-sensor lain dan lain sebagainya lah. Artinya itu dia bisa terkoneksi dengan koneksi ANC Plus dan Bluetooth. Jadi semisal contohnya nih, terkoneksi dengan handphone gitu ya. Nah, biasanya kan kita ngelihat notifikasi handphone tuh harus ngebuka handphone. Nah, di sini enggak. Ketika handphone kita ada notifikasi misalnya dari istri, ya nanti tolong pulang belikan brambang asem gitulah ya. Nah, di sini sudah ada notifikasinya di sini. Tolong belikan brambang asem. Nah, itu jadi kita nggak usah buka handphone. Kita cukup melihat layar GPS. Oh iya, saya harus beli ini ya. Nah, itu adalah salah satu fitur pendukung yang menurutku penting sih karena kita nggak bisa ngebuka handphone di setiap saat gitu. Nah, ketika kita hanya sekedar melihat Cyclocom kemudian ada notifikasi yang urgensi, yang penting, nah itu menurutku sangat-sangat mendukung ya fitur-fitur tersebut. Ini juga diklaim upload ke Strava-nya tuh cepet banget. Mungkin tinggal nunggu 1 sampai 3 detik lah. Saya juga belum pernah coba ya, artinya belum pernah mengaktualisasi tadi yang dibilang sangat cepet banget dari data sini diupload ke Strava. Tapi ya karena dari belum pernah itu saya makin penasaran ya. Betul gak sih klaim-klaimnya tersebut yang dari manual book itu? Kayaknya saya harus review jujur nih. Ya karena banyak terobosan-terobosan baru gitu seperti baterainya, seperti akurasi GPS-nya, iClimb Pro-nya, kemudian bobotnya yang ringan, kemudian di-upload Strava-nya juga cepat. Nah, ini saya semakin penasaran ngecobanya, ya mungkin cobanya sekalian goes liburan ini ya, karena akhir-akhir ini kan lagi musim liburan, mungkin saya mau fondo atau lebih dikit lah ya, 150 atau mungkin 200 atau semampunya lah. Oke, sekian review dari IGP Sport 630S. Semoga terobosan-terobosan dari fitur ini sangat membantu pesepeda. Dan yang terpenting adalah dari fitur-fitur tersebut terdapat harga yang sangat terjangkau. Valuable lah. Harganya tuh sekitar 3 jutaan tapi dapat fitur yang sangat memberikan terobosan baru gitu ya. Kalau teman-teman mau stalking, saya sudah sertakan link di bawah. Sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.